Baik pemirsa, sahabat kampus masih bersama saya di teras kampus UIN SMH Banten, dan tadi di segmen 1-2 kami sudah berbincang dengan Pak Rektor. Banyak sekali informasi yang didapat juga, dan tentu saja kembali lagi di teras kampus kali ini. Tadi sudah banyak sekali perbincangan kita, mulai dari harapan, kemudian juga terkait apa yang beliau ingin lakukan untuk atau katakan untuk pemimpin selanjutnya dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan berbicara soal pergantian rektor tentu saja. Di samping saya ini sudah hadir tamu spesial. Tadi Hani sebutkan di closing sebelumnya bahwa akan ada perbincangan spesial dengan tamu spesial. Sudah hadir juga dengan Pak Dr. Andes HS Suhaidi MSI, Ketua Pelaksana Penjaringan Rektor UIN SMH Banten. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sebentar, Hani panggilnya enaknya apa nih, Pak Suhaidi, Pak Uus, atau apa katanya Pak Uus ya? Enak-enaknya aja. Enak-enaknya, Ya. oke. Pak Uus ya? Memanggil Pak Uus nggak apa-apa, manggil Pak Suhaidi nggak apa-apa. Okay. Asal jangan di luar dua nama itu. Baik, siap. Berarti kalau lebih simpel dan enak, Hani panggil Pak Uus ya? Iya, Mbak Oke. Hani. Baik, Pak Saya Uus. boleh Mbak Hani ya? Iya, Mbak Hani, benar sekali. Nah, ini benar ya sebagai Ketua Pelaksana Penjaringan Rektor UIN Iya, SMH? berdasarkan SK begitu. Baik, luar biasa. Apa kabar hari ini Pak, sehat ya? Baik, alhamdulillah. Ramadan membawa berkah, saya sehat. Sehat ya. Apalagi Semangat. dua kali vaksin sudah ya. Luar biasa, dua Iya, kali ya. iya. Oke, situasi pandemik tapi harus berpuasa juga. Tetap semangat nggak? Semangat. Pastinya ya. Baik, Pak Uus. Hani panggilnya Pak Uus saja biar kita enak gitu ya. Ya. Kita kan banyak berbincang soal sejauh mana persiapan dalam pemilihan rektor. Ya. Nah, tentunya kan ini syarat untuk menjadi rektor seperti apa, kemudian juga banyak hal yang ingin disampaikan juga, ingin ditanyakan. Terlebih dahulu juga ini jangan lupa nih untuk para sahabat kampus yang ada di rumah untuk follow Instagram kami di @humas_UIN Banten, dan juga jangan lupa untuk official YouTube kami di subscribe dan juga komen, atau juga tonton siaran kami di Humas UIN Banten. Dan langsung saja nih Pak, boleh dijelaskan terlebih dahulu nih Pak Uus, sudah sejauh mana nih tahapan pemilihan rektor UIN yang sudah dilakukan sampai pada hari ini? Oke, makasih Mbak Hani. Kami panitia itu sudah merumuskan agenda tahapan penjaringan bakal calon rektor ya. Dimulai dari memberikan informasi atau pengumuman, lalu dilanjutkan dengan pendaftaran bakal calon. Per tanggal 19 kemarin itu sudah masuk ke tahapan daftar bakal calon rektor UIN SMH Banten. Periode 2021-2025 ya, kalau nggak salah. Jadi masa pendaftaran itu kalau terhitung per tanggal 19 April sampai 7 Mei itu relatif panjang ya. Jadi terakhir nanti penjaringan ini atau pendaftaran ini tanggal 7 Mei. Nah, jadi pada saat ini kita sudah masuk di proses pendaftaran bakal calon. Sudah masuk proses pendaftaran ya? Baik. Pak Uus, ini kemudian kapan untuk pemilihan rektor sendiri, terrealisasinya ini? Oke, mungkin bahasa tepatnya bukan pemilihan ya, karena pola pemilihan rektor kali ini berbeda dengan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Di tingkat lokal di UIN SMH Banten ini kita hanya masuk pada proses penjaringan bakal calon saja. Penjaringan ya, saja. Sampai pada verifikasi ya. Panitia itu khusus kewenangan panitia. Nah, itu nanti dari hasil verifikasi itu akan kita serahkan ke Pak Rektor, dan Pak Rektor menindaklanjutkan menyerahkan ke Senat. Ya, Senat itu nanti ada penilaian, penilaian kualifikasi ya, penilaian kualifikasi diri. Jadi tidak memilih rektor, mohon maaf, Senat juga tidak memilih. Kalau periode sebelumnya Senat memberi otoritas, memiliki otoritas atau kewenangan untuk memilih bakal calon itu menjadi calon. Yang dikirim ke pusat berdasarkan pemilihan Senat itu ada, kalau nggak salah dulu tuh 3 besar ya, nanti baru 3 besar diserahkan ke pusat. Nah, kalau yang proses sekarang tidak begitu.
Jadi sekarang itu Senat hanya memberikan pertimbangan kualitatif, bukan penilaian. Oke. Pertimbangan kualitatif diri pada oke. bakal calon yang sudah terverifikasi oleh panitia. Nah, sejumlah bakal calon yang terverifikasi itulah yang lalu dikirim ke pusat. Yang menentukan siapa yang menjadi rektor nanti ke depan itu adalah kewenangan di menteri. Oke, jadi itu berbeda, makanya mungkin bahasa yang lebih tepatnya bukan pemilihan, tapi kita hanya memverifikasi bakal calon yang akan dipilih di tingkat pusat nanti. Oke, lalu yang menjadi bakal calon siapa saja nih? Ya, sampai hari ini per siang ya. Ya. Saya barusan tadi kontak di kantor sekretariat panitia pemilihan, belum ada. Belum ada yang mendaftar. Mungkin ya karena ini posisinya rektor itu bukan calon pemimpin yang simpel, yang sederhana. Siapa orang yang mau mencalonkan diri menjadi rektor itu memang perlu berpikir berat ini, karena yang dihadapi memimpin sebuah perguruan tinggi itu bukan memimpin kelembagaan biasa. Sampai hari ini mungkin bakal calon itu baru pada tahap berpikir-pikir. Mungkin ada yang sholat istikharah dulu, hajat dulu gitu kan. Ini Ramadan gitu. Ramadan ini keberkahannya bakal dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki minat untuk mendaftar ke UIN Banten. UIN Banten ini bukan sembarangan PT KIN loh, sekarang sudah besar. Sudah besar kan? sekali ya. Oleh karenanya bakal calonnya harus benar-benar yang siap itu untuk memimpin UIN Banten. Dan masih lama juga pendaftaran. Masih lama juga sampai tanggal 7 Mei kan. Nah, meskipun begitu yang telepon-telepon ke panitia atau mencari informasi ke panitia itu sudah banyak, yang dari luar terutama ya. Menanyakan soal teknis, penjelasan teknis A, B, C dan berikutnya. Baik, oke. Ngomongin tentang teknis atau mekanisme nih Pak, berarti kan tentunya nggak asal atau sembarangan gitu ya. Berarti harus ada syarat ketentuan, kemudian juga ada mekanisme seperti apa? Tahapan yang harus dilalui bagaimana? Apakah ada tes lah atau apa atau seperti apa Pak? Oke, kalau soal syarat secara umum banyak ya. Misalnya harus memiliki kualifikasi bebas dari hukum pidana berdasarkan ketetapan pengadilan. Gitu. Itu banyak sekali. Tapi yang lebih khusus pada bakal calon yang akan mendaftar menjadi rektor UIN Banten itu ya harus bertitel atau memiliki gelar sarjana S3, doktor ya, dan guru besar. Ya, itu menjadi syarat khusus. Syarat khususnya ya. Karena kita sudah menjadi UIN. Harus itu. Harus. Yang belum profesor sementara jangan dulu lah sementara. Oke. Berarti bisa dipastikan sejauh ini belum ada kandidat begitu. Ya belum. Sampai belum ada kandidat dan juga belum ada nama yang masuk dalam penjaringan. Ya terkecuali nanti Bani yang mau daftar. Boleh. Kan selagi sudah profesor. Baik, oke. Nah, ini pemilihan rektor ini tentunya apakah memang berpengaruh juga terhadap kegiatan belajar mengajar atau kegiatan disivitas akademik di wilayah kampus pemilihannya? Menurut saya ini nggak terlalu mengganggu ya, karena satu, model belajar sekarang mahasiswa sampai hari ini masih daring. Baik. Satu itu, yang kedua pola pemilihan kita seperti yang saya sebutkan tadi di atas atau yang disebutkan tadi itu berbeda dengan masa lalu yang kita harus katakanlah mempersiapkan suasana yang lain lah gitu kan. Katakan dengan aksesorisnya, lalu bagaimana kita membangun isu dengan kehebohannya dan lain sebagainya gitu. Kalau sekarang enggak, karena kita panitia lokal simple bekerjanya gitu. Hanya melakukan verifikasi melalui daring, mereka bisa kirim soft file-nya ya. Tapi meskipun hard copy-nya harus dikirim ke kita. Harus dikirim ke kita. Karena kita nanti memverifikasi baik dari soft file maupun yang hard copy-nya. Jadi memang tidak terlalu mengganggu ya, terutama kondisi pembelajaran mahasiswa memang sedang daring. Sedang daring juga ya, jadi aman-aman aja ya Pak? Ya aman-aman saja, mereka tidak terganggu dengan mekanisme pekerjaan
Pilrek ini. Pilrek ini, oke. Baik. Nah ini kalau untuk pemilihan rektornya yang dilibatkan ini Pak, siapa saja Pak? Selain tadi panitia ada khusus begitu ya, bahkan ada ketuanya Pak U sendiri begitu. Yeah. Nah kemudian apakah mahasiswa juga dilibatkan untuk pemilihan rektornya? Proses pelibatan kita bukan pada proses pemilihan, tapi proses pelibatan kita adalah bekerja pada teknis. Teknis, baik. Teknis verifikasi calon, bakal calon. Proses pemilihan pun memang tidak melibatkan yang lain-lain, terutama misalnya mahasiswa, karena ini beda model ya. Baik. Karena beda model. Kalau dulu pernah ada keterlibatan mahasiswa dalam proses penjaringan bakal calon. Kalau sekarang sudah tidak ada. Bahkan tingkat senat universitas saja itu hanya memberikan pertimbangan saja, ya, memberikan pertimbangan saja karena ketentuannya itu pusat yang punya otoritas. Karena di sana juga nanti ada tim ad hoc, ya, tim ad hoc di pusat yang menentukan, yang mengirim 3 besar bakal calon yang terverifikasi di PTKIN kita atau di UIN SMA Banten atau berdasarkan penilaian kualitatif senat universitas, lalu dikirim ke pusat, di tim ad hoc, di tim pusat itu nanti ada tim ad hoc yang mengolah hasil verifikasi, hasil pertimbangan kualitatif senat, lalu 3 besar nanti akan dikirim ke menteri yang menentukan terpilih siapanya itu nanti menteri dari 3 besar tim ad hoc itu. Berarti dibentuk khusus nih, ada timnya? Ya pusat, itu pusat. Oke. Kalau di kampus UIN sendiri dibentuk khususnya ada berapa banyak yang terlibat ya untuk tim dalam penjaringan verifikasi dan sebagainya? Kita cuma panitia sebagai tim verifikator, ya. Lalu senat sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan kualitatif diri terhadap bakal calon. Itu saja kalau di tingkat daerah. Selanjutnya itu diserahkan ke pusat. Baik, oke. Luar biasa. Ini juga tentunya ingin tahu lebih dalam nih mengenai persyaratan, kemudian juga apa penyampaian visi dan misi seperti apa, kemudian juga harapan ke depan bagaimana. Tapi kita jeda break terlebih dahulu nih. Pak Us, boleh ya? Baik, kita jeda break terlebih dahulu nih sahabat kampus yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Tetap bersama kami di Teras Kampus.